Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis yang mulia dalam rangka tafaqquh fiddin. Kita belajar ilmu din, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat ketika di dunia dan nanti di alam barzakh. Ya. Dan Shalih Fauzan di dalam kitab beliau Syarah Kitabul Kabair, beliau menjelaskan tentang sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia itu faqih dalam urusan agama. Orang yang belajar agama lalu dia mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, maka orang seperti ini adalah orang yang nanti, kata beliau, bisa menjawab salah satu di antara 3 pertanyaan malaikat. Ketika ditanya, wa madinuk, apa agamamu? Dinil Islam. Sebuah pertanyaan yang mudah, jawaban yang mudah dan bisa dihafalkan, tapi kenyataannya nanti tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan malaikat tentang urusan agamanya. Hanya orang-orang yang mau tafaqquh fiddin, lalu dia mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan kita dikasih pengokohan, dikokohkan oleh Allah, bisa menjawab pertanyaan malaikat, dan Allah kasih keamanan dari azab kubur. Thayyib, amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya, kita masih membaca hadis yang pertama dari bab sifat salat. Kemarin hadisnya kita baca, syarah penjelasan belum semuanya tersampaikan. Ya, baik.
Sedikit kami ulang matanya. Kemudian kita lanjutkan syarah penjelasan hadis tersebut supaya tidak ngambang ya. Kita baca lagi matan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, apabila kamu hendak sholat maka sempurnakanlah wudukmu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai kalian betul-betul tumakninah di dalam rukuk, lalu angkatlah kepalamu i'tidal sampai betul-betul berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai betul-betul kalian tumakninah di dalam sujud, kemudian angkatlah kepalamu sampai kalian tumakninah ketika duduk, kemudian sujudlah dengan tumakninah, lalu lakukanlah itu semua di dalam salat kalian semuanya. Baik. Hadis ini terkenal dengan hadis al-musi salatuhu, orang yang buruk salatnya. Baik. Kita lanjutkan syarah penjelasan hadis yang kita baca tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perintah yang pertama kata Nabi, fa'asbagil wudu. Sempurnakanlah wudukmu. Ya. Isbagh maknanya itmam. Sempurnakanlah. Seperti firman Allah, wa asbagha 'alaikum ni'amahu. Allah sempurnakan nikmatnya. Ya, semuanya dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari makhluknya Allah yang hidup ini enggak kebagian nikmat, tidak ada. Semuanya dapat. Ya. Sampai kalau jatahnya habis baru dia meninggal dunia. Ya, selagi masih hidup ada jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asbaghu, ini secara bahasa. Baik. Kemudian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian sabda Nabi, tsumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman. Setelah sujud, kemudian bangkit dari setelah ruku, kita berdiri lagi, namanya i'tidal. Ya. Maknanya adalah irfa' dhahraka hatta tantasiba qa'iman. Angkatlah punggungmu sampai tertancap dalam keadaan berdiri. Diibaratkan seperti apa? Menancapkan sesuatu sampai betul-betul berdirinya sempurna. Ya. Wa inna ma dzukira i'tidal huna duna tuma'nina. Catatan di sini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa i'tidal hatta ta'tadil. Ya. Beliau tidak menggunakan bahasa tumakninah. Angkatlah punggungmu sampai kalian tumakninah, enggak. Tapi Nabi mengatakan angkatlah punggungmu sampai kalian betul-betul tegak, i'tidal. Kenapa Nabi menggunakan bahasa i'tidal bukan tumakninah? Li'annal qa'im ya'tadilu wa yastawi. Namanya orang berdiri sudah maklum. Namanya ngadeg itu ya'tadilu, ya. Dia itu betul-betul apa? Tegak, lurus. Itu namanya berdiri. Kalau tidak sempurna itu masih berungkung namanya. Ya. Itu kaifi i'tidal, sampai betul-betul apa? Punggungnya lurus. Baik. Wa dzalika mustalzimun lituma'ninah.
Karena kata-kata i'tidal itu melazimkan, sudah mencakup tumaknina. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, meskipun dalam riwayat yang lain dari hadisnya Abu Hurairah dan Ahmad dari jalur Rifa'ah dikatakan hatta tatma'inna qa'iman, sampai kalian berdirinya itu tumaknina. Taib. Kemudian wa inda Ahmad wa Ibn Hibban min hadithi Rifa'ah fa'akim sulbak hatta tarji'ul idham ila mafasiliha. Tegakkanlah tulang sulbimu sampai tulang itu kembali kepada persendiannya, ya, sempurna, menunjukkan berdirinya sempurna. Wasulbu, dan tulang sulbi itu adalah huwa faqarul dhahri, yaitu tulang punggung belakang. Harus sempurna, betul-betul ngadeg, berdiri. Itu cara i'tidal. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat tersebut cara berwudu, cara rukuk, cara sujud, cara i'tidal, ya, Nabi mengatakan tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal itu di dalam sholatmu semuanya, ya. Ulama mengatakan di dalam sholatmu semuanya, ada yang mengatakan maknanya adalah rakaat yang tersisa setelah dia diajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan yang dibetulkan rakaat yang pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Untuk sholat yang 4 rakaat lakukanlah persis seperti apa rakaat yang pertama. Jangan yang pertama tumakninah, yang berikutnya cepat, tidak seperti itu. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah di sholat kalian semuanya, entah yang sunnah atau yang wajib, semuanya, pokoknya namanya sholat, tunaikanlah dengan tumakninah. Tayyib. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala wujubil wudu' lis-shalah wa annal mukallaf ma'murun bisbaghihi wa huwa ikmaluhu wa itmamuhu. Hadis ini menunjukkan wajibnya berwudu untuk salat, ya. Wajib berwudu untuk salat. Salat tidak pakai wudu tidak sah. Meskipun badannya bersih, habis mandi, kok enggak wudu tidak sah, ya. Wajibnya berwudu untuk salat. Dan bahwasanya mukallaf seperti kita ini diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Ini sudah kita baca pada bab wudu, ya. Bagaimana wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita wudu kita seperti wudunya Nabi, kita akan mendapatkan keutamaan berwudu. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai kata Nabi apa kemarin? Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahul jannah, ya. Tidaklah di antara kalian seorang pun yang dia berwudu, Nabi menggunakan bahasa asbagha yusbihu, lalu dia menyempurnakan wudunya seperti wudu yang diajarkan Nabi. Setelah selesai wudu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dibukakan baginya surga. Riwayat yang lain, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8.
Ini keutamaan orang yang menyempurnakan wudu seperti wudunya Nabi. Lalu dia berdoa, kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8 jumlahnya. Dia boleh masuk melalui pintu mana yang dia kehendaki. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala wujubi istiqbalil qiblah fi shalah. Hadis ini menunjukkan wajibnya menghadap kiblat di dalam sholat. Kalau sengaja tidak menghadap kiblat sengaja, maka tidak sah sholatnya. Kecuali orang yang bingung, ya, dia sudah tahari bertanya-tanya, yang ditanya juga tidak ada. Dia berijtihad untuk menentukan arah kiblat, lalu dia salah. Setelah selesai sholat dikasih tahu kiblatnya sana loh mas, antum tadi keliru menghadapnya, maka la itsma alaihi, ya, tidak ada dosa baginya dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini diantaranya adalah al haditsu dalilun ala wujubi takbiratul ihram. Hadis ini menunjukkan wajibnya takbiratul ihram. Allahu akbar, ya. Dengan lafaz Allahu akbar. Karena Nabi mengatakan fakabbir. Fa'asbigil wudu. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Lalu bertakbirlah dengan menggunakan lafaz Allahu akbar, ya. Baik. Dan takbir ini adalah rukun yang mana salat tidak akan terjadi kecuali dengan takbiratul ihram. Dan lafaz takbir ini tidak boleh dirubah dengan bahasa yang lain. Meskipun artinya baik, Allahu ajal, Allahu a'zam, Allahu sami' misalnya. Mananya bagus tidak? Bagus. Allah Maha mendengar, Allah Maha besar. Tapi tidak boleh, ya. Di agama ini paten terima jadi, ya. Tidak boleh kita tambah-tambahi. Ini kurang cocok, kurang bagus kita tambahi biar terkesan indah. Ini malah nggak bikin bagus, malah bikin semerawut, ya. Taib. Dia mengatakan Allahu ajal, Allahu a'zam, lam yasih, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Meskipun menggunakan bahasa yang bagus menurut dia, salatnya tidak sah. Taib. Meskipun sebagian ulama mengatakan apa? Tan'aqidu salat. Salatnya ini apa? Terlaksana. Boleh, ya. Dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lemah, wallahu taala alam. Baik. Wal haditsu yaruddu dalik. Dan hadis ini membantah sebagian ulama yang mengatakan boleh menggunakan bahasa yang lain. Yang penting menunjukkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbantah oleh hadis ini. Karena Nabi mengatakan apa? Fakabbir. Bertakbirlah dan menggunakan sighah bahasa Allahu akbar. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma sayati min hadits fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka hadits Aisyah, kana Rasulullah yastafnihu salat bitakbir. Ya. Seiring dengan apa yang akan datang dari hadis-hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadisnya Aisyah. Beliau ini membuka salatnya dengan takbir. Baik. Wa dhahirul hadis anna du'a al-istiftah la yajib id law wajaba la amarahu bihi. Dan apa yang nampak dalam hadis tadi, ya, bahwa doa istiftah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Faedah yang berikutnya, al haditsu dalilun ala wujubi qiraati ma tayassara minal Qur'an. Hadis ini menunjukkan wajibnya membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah Al-Fatihah, ya. Wal qiraatu ruknun fis shalah. Dan bacaan Quran itu adalah rukun salat. Rukun salat. Wa tata'ayyanul Fatihah liman yahsunuha. Maka jelaslah Al-Fatihah, maka tentulah Al-Fatihah bagi orang yang hafal Al-Fatihah. Ya, bagi orang yang hafal Al-Fatihah. Li'anna qawlahu fi riwayat Abi Dawud thumma qra bi ummil Qur'an wa bima sya'allah. Karena dalam riwayat Abu Dawud dikatakan kemudian bacalah ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an, Al-Fatihah, dan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib Al-Fatihah, adapun setelah itu atau baca surat terserah, bima sya'allah. Atau pengen surat Al-Baqarah monggo, pengen surat Al-Imran monggo, Al-Ikhlas silahkan, ya. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Wa fi riwayah Ibnu Hibban thumma bima syi'ta. Bacalah Ummul Quran, kemudian apa yang kalian kehendaki. Bayanun lima ujmila fi riwayati sahihaini. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Penjelasan terhadap apa yang mujmal di dalam sahihaini, yaitu lafadznya tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ya. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Maksudnya adalah Al-Fatihah. Adalah Al-Fatihah. Kenapa? Li'annaha kanat mutayassirah. Karena Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mudah dibandingkan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Lihifdil muslimin, karena kaum muslimin itu banyak yang hafal, ya. Orang yang nggak pernah sholat pun juga hafal, insya Allah hafal. Anak-anak kecil juga hafal. Anak-anak kecil yang nggak pernah belajar Al-Quran, belum bisa baca Quran, bisa, ya. Bahkan ada orang gila ngaji, pernah dengar enggak? Orang gila ngaji baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Tayyib. Jadi dimaksud dengan tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah Al-Fatihah. Karena itu surat yang paling mudah. Semua kaum muslimin insyaallah hafal, ya. Tayyib. Au mazada 'ala al-Fatihah. Dan ulama mengatakan, ya, bukan sekedar Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa ditambah dengan surat-surat yang lain. Jam'an bainahu wa bainar riwayatil ukhra min jihah wa bainahu wa baina adillati ijabil Fatihah min jihatin ukhra. Wa yu'ayyidu dzalik hadits Abi Sa'id. Dan menguatkan hal itu hadisnya Abi Sa'id. Umirna an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Kami diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah dari Al-Quran. Taib. Fa idza jama'a baina al-fadil hadits kana ta'ayyunul Fatihah wa wal aslu liman ma'ahul Quran. Maka apabila dijamakkan di antara lafaz-lafaz hadis tadi, maka jelaslah Al-Fatihah dia adalah asalnya bagi orang yang bersamanya Al-Quran. Taib. Fa in ajuza an ta'allumiha. Kalau dia itu lemah dari mempelajari Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak hafal, Pak. Ini gimana ini? Ya. Baca Al-Fatihah wajib. Misalkan mu'allaf, dia tinggal bersama keluarga non muslim, lingkungannya non muslim, ya. Baca Quran tidak bisa, Al-Fatihah tidak hafal. Salat tidak kira-kira? Ya salat,
Ya. Kalau dia lemah enggak bisa, enggak hafal Al-Fatihah, ya. Wa kana ma'ahu syai'un minal Qur'an qara'a ma tayassar. Dan dia memiliki sedikit dari Al-Qur'an, hafal dia. Bisanya cuman qul huwallahu ahad. Lanjutnya enggak tahu. Misalnya, ya. Al-Fatihah enggak hafal, tapi satu ayat surat Al-Ikhlas malah hafal. Jadi baca itu. Enggak apa-apa sah. Bagi orang yang enggak punya hafalan, enggak hafal Al-Fatihah, boleh baca apa yang mudah baginya Al-Quran. Bisanya qul huwallahu ahad, satu ayat tidak apa-apa, karena memang belum bisa, ya. Baik. Wa illa intaqala ila dzikri. Al-Ikhlas satu ayat juga tidak hafal, ya. Al-Ikhlas tidak hafal, surat pendek tidak hafal, baca Quran tidak bisa. Dia nggak mendapatkan orang yang mengajari dia baca Quran, ya. Maka berpindah kepada zikir, boleh pakai zikir. Fal marahilu salas bitadrij. Maka 3 tingkatan tadi itu bitadarrud, bertahap, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama wajibnya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah enggak hafal, mungkin baca ayat lain, surat lain, meskipun satu ayat yang dia hafal. Itu juga tidak hafal, baca zikir, baca zikir. Baik. Wa bihadza yattadih wajhu iradil hafidz liriwayat fi hadits Rifa'ah. Wa qad dalla ala anna man la yahsun syai'an min al-Qur'an fa innahu yajzi'uhu alhamdu wa takbir wa tahlil. Ya. Maka dengan demikian jelaslah kenapa Hafidz Ibnu Hajar beliau mendatangkan riwayat Rifa'ah, hadis dari Rifa'ah, yang menunjukkan bahwa orang yang tidak hafal sedikit pun dari Al-Quran, Al-Fatihah tidak hafal, ayat yang lain juga tidak hafal, meskipun satu ayat tidak hafal sama sekali, ya, maka sah baginya membaca tahmid, alhamdulillah, sah baginya membaca takbir Allahu Akbar, sah baginya membaca la ilaha illallah, ya, duna ayyata ayyan alaihi lafdhan muayyan atau qadr muayyan, tanpa diwajibkan atasnya lafaz tertentu atau kadar ukuran tertentu. Ini kalau memang terpaksa tidak hafal, atau tidak punya hafalan sama sekali, ada tahapan-tahapannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubur ruku' wal qiyam minhu was sujud marrataini wal julus bainahuma. Wajibnya ruku' dan berdiri dari ruku' dan sujud 2 kali, dan ada duduk di antara dua sujud. Wa hiya arkanun la tasihhu shalat illa biha. Yang mana ruku', i'tidal, duduk di antara 2 sujud. 2 sujud ini termasuk rukun yang salat tidak sah kecuali dengannya. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada laki-laki tersebut dengan lafaz amr. Perintah, lafaznya 2 perintah. Amr, tsumaf'al. Kemudian lakukanlah, ya. Lakukanlah itu semua di dalam salat kalian semuanya. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubu tuma'ninah fi hadhil arkan kullaha. Wajibnya tuma'ninah di dalam rukun-rukun itu semuanya. I'tidalnya tuma'ninah, sujudnya tuma'ninah, rukuknya tuma'ninah, duduk di antara 2 sujud tuma'ninah, ya. Baik. Yang mana dia adalah rukun. Yang mana tuma'ninah itu adalah rukun salat. Tuma'ninah itu rukun salat. Baik. Yang mana salat tidak sah tanpa tuma'ninah. Ini pendapatnya jumhur dari kalangan Syafi'iyah, wal Hanabilah, wal Malikiyah, wal Dhahiriyah.
Kenapa? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tumakninah di sini di dalam ruku, sujud, i'tidal, ya. Belum menyebutkan memerintahkan agar tumakninah. Sampai-sampai ya ketika laki-laki tadi melanggar atau tidak tumakninah, Nabi mengatakan apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai fulan, balik sana balik, ulangi lagi. Ya. Meskipun laki-laki tadi sujud, dia ruku, dia i'tidal, tapi dikatakan Nabi tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Ya, makanya kalau kita sholat cari tempat-tempat yang membuat kita nyaman, tenang, tumakninah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nabi memerintahkan laki-laki tadi untuk mengulangi. Dan Nabi ngasih tahu kalau sholatnya tidak sah, seolah-olah belum sholat, suruh ngulangi lagi. Ya. Padahal dia orang tidak tahu hukum, orang jahil dia. Apalagi orang ngerti urusan sholat, wis belajar fikih sholat. Jangan sampai kita sholat tanpa tumakninah. Cari masjid-masjid mana yang cepat, yang tuntas, yang wis beres. Ya. Jangan ya. Yang orang nggak ngerti saja ditegur sama Nabi. Kita yang ngerti, yang sudah belajar fikih sholat, ya, cari tempat yang bikin sholat kita nyaman, ya, tenang. Baik. Saya khawatir ya, kalau nanti tidak tumakninah, tidak sah sholat kita, atau setidaknya pahalanya akan berkurang, tidak sempurna pahalanya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadalla dzalik ala anna man tarakal tumakninah fa innahu lam yusalli. Kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan tumakninah, tidak tumakninah sholatnya, maka seolah dia belum sholat. Wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ijma' as-sahabah ala wujubi sukun wa tumakninah fi shalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menukil kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat wajibnya tenang dan tumakninah di dalam sholat. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tadi apa? Tumakninah itu hukumnya apa? Wajib. Baik. Sebagian ulama mengatakan tumakninah hukumnya wajibah laysat bi fard. Ada istilah lagi ini ya. Annaha wajibah wa laysa bi fardin. Maknanya apa? Salatnya sah, fatasihu salat biduniha mal itsmi. Salatnya sah tanpa tumakninah tapi dia dosa. Salatnya sah kalau enggak pakai tumakninah, tapi dia berdosa karena meninggalkan tumakninah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua di sini yang mengatakan salatnya sah tanpa tumakninah tapi dia berdosa, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Irka'u wasjudu. Alasan mereka apa? Ayat ini Allah memerintahkan rukuklah, sujudlah. Allah nggak menyebutkan tumakninah, ya. Yang namanya rukuk itu berungkung sudah. Yang nama sujud itu lebih rendah lagi. Berarti sah, tidak apa-apa ini. Baik. Was-sahih al-awwal. Pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Ya. Karena dalil yang lebih kuat, fa innahu nassun sahihun sharihun fi hadzal bab. Karena hadis tadi itu nas yang sahih, yang jelas dalam masalah ini, ya. Bahkan dikuatkan oleh hadisnya Abi Qatadah. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi saraqatan alladhi yasriqu min salatihi. Seburuk-buruk manusia pencuriannya adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Ikhtilas, ya. Antum tahu pencuri enggak?
pengennya cepet-cepet. Kalau ketahuan digepuk orang nanti ya lari cepet ya. Sambar kayak cepet ya. Tayyib. Di dalam salat pun demikian, ada orang mencuri salatnya. Di dalam salat pun demikian, ada orang mencuri salatnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi?" Wahai Rasulullah, bagaimana ya seseorang mencuri salatnya? Qala, kata Nabi apa? La yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya. Dia tidak menyempurnakan sujudnya. Yang penting kalau namanya rukuk ada berungkungnya. Yang namanya sujud lebih rendah yang penting, ya. Qala, atau riwayat yang lain beliau mengatakan la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Dia tidak menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya di saat rukuk dan sujud, tidak sempurna. Baik. Alasan yang kedua atau pendapat yang kedua tadi yang mengatakan sholatnya sah tanpa tumakninah, tapi dia dosa. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala irka'u wasjudu, terbantah pula bahwa ayat tadi itu sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak, masih umum dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Memang benar Allah merintahkan untuk sujud dan rukuk. Tapi seperti apa sujudnya, seperti apa rukuknya, dijelaskan oleh sunnahnya Nabi SAW. Oh, kalau sujud itu seperti ini. Oh, kalau rukuk seperti ini, tumakninah seperti ini, ya. Dijelaskan oleh sunnahnya Nabi SAW maksud dari rukuk dan sujud dalam ayat tersebut. Nabi SAW mentafsirkan rukuk wa sujud melalui fi'liyah beliau SAW, melalui sabda Nabi SAW. Kurang apa coba? Ya. Cara rukuknya diajarkan melalui lisannya atau praktek langsung melalui fi'liyah Nabi SAW. Baik. Ala anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qala innar ruku' was sujud fil lughatil arab la yakunu illa idza sakana hina inhinaihi wa hina wada'a jabhatahu 'ala al-ardi fa amma mujarradul hafdhi wa rafi anhu fala yusamma dzalika ruku'an wala sujudan wa man sammahu ruku'an wa sujudan faqad ghalata 'ala al-lugha. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan sesungguhnya rukuk dan sujud secara bahasa, ya, tidaklah dikatakan kecuali apabila dia tenang ketika berungkungnya. Dia berungkung tenang sampai sempurna berungkungnya, ya. Lurus punggungnya, kepala sampai ke punggung, pantatnya lurus. Tenang sampai betul-betul dia berungkung. Dan ketika dia meletakkan keningnya ke tanah sampai betul-betul keningnya nempel ke tanah, hidungnya nempel ke tanah, bukan sekedar apa mematuk kayak ayam demikian, ya. Baik. Adapun sekedar merungkung, sekedar mengangkat kepalanya dari rukuk ke bangkit lagi, maka tidak dinamakan itu rukuk, tidak dinamakan itu sujud. Barang siapa yang ngasih nama sujud dan rukuk, maka dia bodoh dalam masalah bahasa. Jadi bahasa orang Arab itu yang namanya sujud itu sempurna sampai punggungnya sama kepalanya lurus, tenang. Yang namanya sujud itu adalah dia taruh keningnya sampai nempel ke tanah, sempurna, ya, tumakninah. Barang siapa kok ngasih namanya rukuk yang penting berungkung, namanya sujud yang penting rendah, maka dia tidak paham bahasa Arab makna dari sujud berruku. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai kita, ya. Baik, mungkin ini bisa kita baca pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.